Halo guys, balik lagi bareng gue PPMK, Profesor Perfilman masa kini. Di video kali ini kita akan mereview film terbaru yaitu Argylle. Pemulaan cerita cukup lambat karena memang film ini disiapkan untuk franchise. Jadi karakter arc-nya dibuat pelan dan terperinci. Tapi dengan plot twist yang ada, para penonton dibuat untuk terus belajar bagaimana sih sebenarnya karakter asli dari para pemerannya, khususnya pemeran utamanya. Bicara soal franchise, kenapa gue bilang franchise? Karena ada beberapa faktor di filmnya menunjukkan bahwa film ini bisa dijadikan franchise. Yang pertama, di akhir cerita ada yang unik, di mana Henry Cavill akhirnya muncul secara nyata dan dengan potongan rambut yang unik lagi. Ini seperti tahun 80-an lah kira-kira. Ini bisa jadi ide cerita baru lagi untuk kedepannya, atau itu hanya untuk gimmick saja. Selain itu, karena cerita ini diambil dari buku keempat, di akhir film dinyatakan bahwa buku pertama sedang dalam proses pengerjaan. Selain itu, dalam mid credit scene kita bisa melihat bahwa universe dari Argylle dan Kingsman itu ternyata punya benang merah. Di sini dikasih sedikit backstory di mana agent Argylle, atau mungkin saat itu masih menjadi Argylle saja, datang ke kedai bernama Kingsman. Dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, ini membuat sutradara memiliki segudang cerita baru nih sebenarnya. Mau dia bikin prequel bisa, mau dia bikin sequel bisa, atau mau dia bikin crossover pun bisa. Bicara tentang plot, film ini memiliki plot yang teratur dan disusun dengan baik dengan klimaks yang diletakkan di ujungnya. Walaupun dengan plot twist yang ada, kita masih bisa dengan mudah dan enjoy menikmati alur cerita dari awal hingga akhir. Acting dari para pemeran film ini semuanya bagus, tapi Bryce Dallas Howard memiliki acting yang sungguh memukau. Kenapa gue bilang memukau? Karena dia memiliki beberapa peran yang harus dimainkan dalam waktu singkat. Tidak seperti film spy lainnya di mana kecanggihan teknologi dan kemampuan dari agentnya yang diutamakan, film ini lebih mengutamakan naratif arc-nya. Jadi untuk film ini gue kasih nilai 7 dari 10 karena ada beberapa hal yang inkonsisten. Contohnya, waktu dia bertarung di ruangan dengan penuh minyak bumi yang tumpah, musuhnya sempat berkata bahwa jangan menggunakan pistol karena percikan api sedikit bisa meledakkan ruangan tersebut. Tapi dia memutuskan untuk menggunakan pisau menggantikan pisau dari sepatu ski dan dia mulai berseluncur. Menurut gue logikanya kalau begitu lama-kelamaan gesekan antara pisau dengan lantai bisa menimbulkan percikan api. Dan di akhirnya dia pun menggunakan pistol untuk membunuh para musuhnya. Jadi untuk gue film ini cukup worth it buat ditonton. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Movie Grinder dan juga follow akun TikTok dan Instagram dari Movie Grinder. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman dan keluarga kalian jika kalian merasa video ini membantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!